Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradisa Putriani, NIM 060407230778, kelas C PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemerolehan bahasa anak. Pengertian. Pemerolehan bahasa pada anak adalah proses penguasaan bahasa yang terjadi secara alami ketika seorang anak mempelajari bahasa pertama atau bahasa ibu. Proses ini berlangsung di dalam otak anak dan melibatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi. Pemerolehan bahasa dibedakan dari pembelajaran bahasa yang merujuk pada proses pembelajaran bahasa kedua setelah bahasa pertama dikuasai. Selanjutnya yaitu teori. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini menyatakan bahwa pemerolehan bahasa pertama dipengaruhi oleh rangsangan dari lingkungan, di mana perilaku berbahasa yang efektif muncul dari reaksi yang tepat terhadap rangsangan tersebut, dan menjadi kebiasaan jika terus dilakukan. Yang kedua, teori nativisme. Teori ini berpendapat bahwa anak-anak memiliki kemampuan bahasa bawaan yang diprogram secara genetik, dan nativisme percaya bahwa kompleksitas bahasa tidak bisa dipelajari hanya melalui peniruan, melainkan ada aspek biologi yang mendasari. Selanjutnya, teori kognitivisme. Teori ini menyatakan bahwa bahasa adalah salah satu kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Yang keempat yaitu teori interaksionisme. Teori ini beranggapan bahwa pemerolehan bahasa adalah hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Anak-anak dibekali dengan kecerdasan berbahasa sejak lahir, tetapi lingkungan juga mempengaruhi kemampuan berbahasa. Selanjutnya yaitu tahapan. Yang pertama, perkembangan pralinguistik, yaitu tahapan awal perkembangan bahasa. Yang kedua, kesadaran metalinguistik, yaitu tahapan perkembangan bahasa yang meliputi kesadaran metalinguistik. Dan yang ketiga, uji kombinatori, yaitu tahapan perkembangan yang meliputi perkembangan sistem bunyi, penggabungan kalimat, perkembangan interogatif, dan perkembangan negatif. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak, antara lain yang pertama, faktor biologis. Setiap anak memiliki potensi bawaan yang memungkinkannya mampu berbahasa. Yang kedua, faktor lingkungan sosial. Anak memerlukan lingkungan sosial sebagai contoh atau model berbahasa, memberikan rangsangan dan tanggapan, serta melakukan latihan dan uji coba berbahasa dalam konteks yang sesungguhnya. Faktor yang ketiga, faktor kognitif. Perkembangan bahasa seseorang seiring dengan perkembangan kognitifnya. Keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi. Yang keempat, faktor intelijensi. Anak-anak yang bernalar tinggi, eh, tingkat pencapaian bahasanya cenderung lebih cepat, lebih kaya, dan lebih bervariasi kemampuan bahasanya dari anak yang bernalar sedang atau rendah. Yang kelima, faktor motivasi. Motivasi yang bersumber dari dalam dan dari luar diri anak dapat memicu proses pembelajaran bahasa anak. Dan yang keenam, faktor umur. Ketika umur masih kanak-kanak akan lebih mudah menguasai bahasa kedua. Yang ketujuh, faktor bahasa pertama. Bahasa pertama sangat berpengaruh pada tata bahasa lainnya. Yang kedelapan, faktor keturunan. Faktor keturunan meliputi jenis kelamin dan intelijensi. Jenis kelamin turut mempengaruhi perolehan bahasa anak. Dan yang terakhir yaitu orang tua dan keluarga. Tingkat interaksi sosial sebuah keluarga, maka semakin besar peluang anggota keluarga atau anak memperoleh bahasa. Sekian presentasi pemerolehan bahasa anak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.